Dan bisa untuk mengetahui perkembangan terkini korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten, kita segera bergabung dengan Lineke Utsiki di RSUD Tangerang dan Nadia Valeri di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita menuju ke RSUD Tangerang bersama Lineke Utsiki terlebih dahulu. Lineke, selain tambahan 3 korban tewas, apakah ada tambahan korban tewas lagi di RSUD Tangerang saat ini? Ya, Lady dan juga pemirsa, hingga dengan saat ini belum lagi ada tambahan korban tewas. Sejauh ini total dari 10 pasien yang dirawat di RSU Kabupaten Tangerang, baru 3 yang kemudian meninggal dunia tadi pagi, tepatnya pada pukul 3 dini hari, kemudian pada pukul 6 dan juga pada pukul 9 pagi. Informasi dari dokter jaga ICU, yakni dokter Santika, ini menyampaikan bahwa ketiganya meninggal dunia karena adanya komplikasi organ, yakni gagal ginjal dan juga gagal liver, ditambah lagi mengingat untuk ketiga korban ini menghirup asap kebakaran lebih dari 60 menit sehingga kemudian mengalami gangguan saluran pernafasan. Dan sebenarnya untuk ketiga korban ini dijadwalkan untuk menjalani operasi pada hari ini, tetapi karena adanya komplikasi multi organ tersebut ditambah lagi dengan luka bakar, kalau kita lihat 2 diantaranya ini mengalami luka bakar 98%, sementara satu lainnya ini 95%, sehingga kemudian akhirnya meninggal dunia pada pagi tadi. Kemudian terkait dengan posisi jenazah, saat ini masih berada di RSU Kabupaten Tangerang dan kami masih menunggu informasi apakah pihak keluarga nantinya akan diperkenankan untuk langsung datang ke rumah sakit untuk membawa jenazah. Dan sementara itu terkait dengan 7 pasien lainnya, ada kabar baik yakni 2 diantaranya yang mengalami luka ringan di bawah 40% saat ini sudah dipindahkan ke Pavilion Mawar, sementara 4 lainnya hari ini dijadwalkan untuk menjalani operasi dan 1 korban dengan luka bakar ringan 13,5% tadi sudah menjalani operasi dan sedang menjalani perawatan begitu. Kemudian juga sementara untuk 3 korban lainnya dengan luka bakar 50 hingga dengan 98% tadi disampaikan oleh dokter Santika bahwa ini baru akan menjalani operasi hari ini, dan memang untuk mereka peluang untuk hidup ini terbilang kecil mengingat adanya komplikasi dan juga adanya gangguan saluran pernafasan tadi. Tetapi dari pihak dokter menyampaikan bahwa tetap akan dilakukan upaya semaksimal mungkin untuk dapat menyelamatkan para pasien, dan hingga dengan saat ini kami juga belum melihat adanya keluarga korban yang datang ke RSU Kabupaten Tangerang dikarenakan memang selama masa pandemi COVID-19 pihak dari rumah sakit ini meniadakan jam besuk, sehingga diharapkan untuk bagi para keluarga yang mencari informasi mengenai bagaimana kondisi kerabatnya yang menjadi korban dari kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang dapat mengunjungi Posko Crisis Center yang didirikan di Lapas Kelas 1A Tangerang. Dan informasi terakhir yang kami peroleh, rencananya nanti pada pukul 1 siang juga Menkumham Yasona Lawli akan mendatangi RSU Kabupaten Tangerang untuk kemudian langsung meninjau bagaimana kondisi dari para pasien. Kembali ke Lady. Baik, terima kasih Lineke Utsiki melaporkan dari RSUD Tangerang. Kini kita menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati bersama Nadia Valeri. Nadia, apakah sudah ada informasi terkait jenazah 3 korban tewas akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati? Ya, Lidi dan juga pemirsa, informasi sementara yang kami dapat untuk 3 jenazah korban meninggal dunia dari korban kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang yang baru meninggal pada hari ini rencananya tidak akan dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dikarenakan untuk ketiga jenazah hari ini yang meninggal hari ini sudah teridentifikasi ataupun sudah diketahui identitasnya. Sementara untuk posko di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini yang dibentuk dengan mengerahkan anggota dari tim Disaster Victim Identification ini khusus untuk mengidentifikasi 41 korban meninggal dunia yang mana mereka merupakan jenazah tanpa identitas. Adapun untuk update terkini, Lady dan juga pemirsa, memang hingga saat ini belum ada informasi adanya jenazah yang teridentifikasi. Namun untuk update-nya nanti akan disampaikan langsung melalui konferensi pers di Rumah Sakit Polri pukul 13 siang nanti waktu Indonesia Barat. Dan untuk saat ini, Lady dan juga pemirsa, memang di belakang saya ini juga merupakan posko antemortem yang mana saat ini pihak dari keluarga korban masih terus berdatangan ke sini untuk menyerahkan data-data antemortem dari para korban, yakni berupa rekam medis gigi ataupun barang-barang peninggalan korban yang mengandung DNA maupun sidik jari korban, di mana diharapkan untuk data-data antemortem ini akan dicocokkan dengan data postmortem dan dapat membantu mempercepat proses identifikasi jenazah dikarenakan memang kondisi jenazah yakni 41 jenazah yang meninggal pada kebakaran Lapas Tangerang Rabu dini hari kemarin memang pada saat tiba di sini sudah dalam kondisi yang buruk dan juga hangus terbakar dengan luka bakar 100%. Untuk saat ini tim DVI masih terus melakukan proses identifikasi yang dibantu dengan data-data antemortem dari pihak keluarga, dan saat ini juga pihak keluarga masih terus berdatangan untuk menyerahkan data-data terbaru
dari para korban, di mana untuk posko terpadu ini, Lady dan juga pemirsa, juga telah dibuka sejak pagi tadi pukul 8 pagi hingga malam nanti pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Ya, kembali ke studio, Lady. Baik, terima kasih Nadia Valeri atas laporannya, dan sebelumnya ada Lineke Utsiki di RSUD Tangerang. Terima kasih, selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan.